Sebelum lanjut, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan untuk konten-konten berikutnya. Bab kelima. Alex kembali ke villa keluarga Asek seperti mayat berjalan. Meskipun disebut villa, itu hanyalah sebuah rumah kecil yang biasa-biasa saja. Setelah menghancurkan rumah keluarga lama, sebuah bangunan berlantai 3 dibangun dari bawah ke atas. Itu sangat jauh dari villa yang sebenarnya. Alex mengangkat kepalanya dan melihat lampu di kamar Dorothy menyala. Apakah Dorothy di rumah? Alex bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak bersama Spark. Pada saat dia sadar itu, seolah-olah beban besar diangkat dari dadanya. Dia melihat harapan dan menyadari kata-kata Nyonya Claire tidak bisa dipercaya. Dia licik. Dia suka mengarang-arang hanya untuk memenuhi fantasi di kepalanya. Alex bergegas melewati pintu masuk villa. Dia melihat Madame Claire di ruang tamu, sedang video call dengan seseorang sambil mengoleskan cat kuku di jari kakinya dengan kaki terangkat ke atas. Dia bersenandung dengan gembira. Alex merasa kewalahan mengetahui bahwa Nyonya Claire sangat senang bahwa putrinya akan menikah lagi. Dia telah melupakan semua ancaman dari Gaston Gates. Saat melihat Alex, Nyonya Claire melompat dari sofa dan berkata, "Siapa yang membiarkan orang ini masuk? Kamu masih berani kembali ke sini? Kamu akan bercerai dengan Dorothy besok. Keluar kamu." Alex mengabaikan komentarnya dan dengan cepat bergegas menaiki tangga. Dia ingin memastikan bahwa Dorothy ada di kamarnya. Dia bertekad untuk tidak kehilangannya. Alex mencoba membuka pintu, tetapi pintunya terkunci. Dia mengetuk pintu dengan keras dan memohon, "Dorothy, tolong buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu." Nyonya Claire mengikuti Alex dengan kaki telanjangnya dan berteriak, "Kamu seperti sampah. Keluarlah dari rumah kami. Siapa yang memberi kamu izin untuk datang ke sini? Kamu pikir kamu berhak berada di sini?" "Aku harus menemui Dorothy," kata Alex dengan tegas. "Apa aku tidak memberitahumu bahwa dia pergi menghabiskan malam dengan Spark? Mungkin dia akan hamil anaknya. Berhentilah menjadi beban bagi putriku dan keluarga kami. Jika kau menghentikan putriku menikah dengan Spark, aku akan memukulmu," kata Nyonya Claire. Alex mendengus. Jika ibu mertuanya yang sombong tahu sekarang bahwa dia memiliki 10 miliar dolar di bank dan 1 triliun dolar kerajaan, bagaimana perasaannya? Namun, dia memutuskan ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan padanya. Pada waktunya, dia akan memberitahu tentang kekayaan dan pengaruhnya yang baru. Tiba-tiba, pintu kamar Dorothy terbuka. Dorothy berada di depan pintu dan berkata, "Bu, bisakah ibu menjaga ucapanmu? Bahkan jika ibu tidak memiliki rasa malu, saya punya malu. Siapa yang menghabiskan malam dengan Spark?"
Aku belum bercerai. Jika kabar menyebar, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Saat dia berbicara, Dorothy perlahan keluar dari kamar. Dia menatap Alex tanpa menunjukkan emosi di wajahnya. Nyonya Claire dengan cepat menyela ketika dia melihat Dorothy menjadi tidak tenang. Aku hanya mengatakan kepadanya agar dia menyerah dan tidak pernah mengganggu kita lagi. Alex lega mengetahui bahwa dia belum terlambat. Dengan senyum di wajahnya, dia meyakinkan Dorothy. Sayang, aku sangat senang kamu tidak menghabiskan malam dengan Spark. Dia dipenuhi harapan. Dia merasa seperti orang baru yang memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Alex berpikir dalam hati, sayangku Dorothy, kamu tidak pernah menyerah padaku dan menanggung begitu banyak rasa malu selama 10 bulan terakhir. Kamu dapat bergantung padaku selama sisa hidup kita sekarang. Tidak memahami makna di balik senyum Alex, Dorothy merasa sangat kecewa dan marah. Bagaimana dia bisa tersenyum? Setelah apa yang terjadi, apakah dia benar-benar gila? Dia dengan marah berkata, "Apa yang membuatmu tersenyum? Bahkan jika aku tidak bersamanya hari ini, mungkin akan tetap bersamanya nanti. Apa kamu senang tentang itu?" Ekspresi wajah Alex langsung berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, bukan itu yang aku maksud. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku bukan lagi yang dulu. Aku akui bahwa aku telah kehilangan harga diri selama 10 bulan terakhir ini. Saat ini, aku perlu meminta maaf dan juga terima kasih karena tidak menyerah padaku. Akhirnya, aku bisa berdiri di atas kedua kakiku sendiri. Aku bisa melindungimu. Gaston dari Thousand Miles Conglomerate tidak ada apa-apanya di depanku. Aku akan membalaskan dendammu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggumu." Saat Alex berbicara dengan antusias, Nyonya Claire menampar wajahnya. "Apakah kamu berhalusinasi?" tanya Nyonya Claire. "Apakah otakmu sudah mati? Kamu pasti sudah gila. Mengapa kamu tidak sekalian saja memberitahu kami bahwa kamu memiliki Thousand Miles Conglomerate? Keluar dari rumah kami sekarang, sebelum kamu menyebarkan kegilaanmu di sini." Alex memelototi Nyonya Claire. Dia ingin memberitahunya bahwa dia benar-benar pemilik Thousand Miles Conglomerate. Namun, bahkan jika ada mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Sama seperti Dorothy yang mengira dia gila ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki 10 miliar dolar. Memang sulit bagi siapapun, bahkan dirinya sendiri, untuk percaya bahwa itu benar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Dorothy, beri aku 1 hari. Percayalah padaku, aku bisa mengurus semuanya. Aku menemukan seseorang, teman lama ayah saya, yang bersedia membantuku. $500,000 yang kamu berikan padaku, apakah itu dari Spark? Saya akan mengembalikannya sekarang." Alex berbalik dan ingin mencari Spark setelah menyelesaikan kalimatnya. "Tahan," Dorothy berkata. "Jangan pergi." Alex menjawab, "Dorothy, aku mohon, percayalah padaku sekali ini. Jangan setuju dengan proposal Spark. 1 hari adalah yang aku butuhkan. Biarkan aku membuktikannya kepadamu. Jika saya gagal,
Aku akan setuju untuk bercerai. Aku tidak membutuhkan $500.000 dari Spark. Dorothy hanya menatapnya dengan tenang. Dia merasa seperti dia adalah orang yang berbeda. Dia menghela nafas dan berkata, "Aku tidak mengambil uang dari Spark. Aku menjual cincin kawin kita untuk mendapatkan uang." "Apa katamu?" Alex hampir pingsan saat mengetahui bahwa Dorothy telah menjual cincin kawin yang mereka berdua ambil. Tetapi merasa lega mengetahui bahwa uang itu bukan milik Spark dan bertanya, "Kepada siapa kamu menjualnya? Aku akan membelinya kembali sekarang." Dorothy menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya menjualnya seharga $500.000. Tetapi jika kamu ingin membelinya kembali, harganya mungkin lebih dari $1 juta. Meskipun kamu tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya pengobatan ibumu, kamu tidak dapat membelinya kembali. Mungkin hidup dan pernikahan kita ditakdirkan untuk berakhir. Tolong, bangun Alex. Berhentilah bermimpi. Aku harap kamu dapat hidup dengan baik tanpa aku. Saat Dorothy menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan membanting pintu. Air mata mengalir di pipinya. Alex berkata, "Tidak, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kepada siapa kamu menjualnya? Aku akan segera membelinya kembali. Bahkan, jika harganya $100 juta, saya tetap akan membelinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan pernikahan kita berakhir." LG Balfour. Dorothy menjawab dari balik pintu. "Baik, kamu harus menungguku," Alex berseru dengan semangat. Dorothy menggelengkan kepalanya dan berpikir, orang ini pasti sudah gila. Dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki $100 juta. Nyonya Claire mengusir Alex dari rumah mereka. "Rockefeller, aku akan memberitahumu sekarang. Kamu akan bercerai dengan Dorothy besok. Jika kamu berani mengganggu Dorothy untuk menikahi Spark, aku akan mengejarmu." Alex menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat bergegas ke LG Balfour. LG Balfour adalah toko perhiasan utama di California. Hanya ada satu toko di California, jadi mudah ditemukan. Sekarang sudah pukul 7:30 ketika Alex sampai di toko. Untungnya, toko tersebut belum tutup karena masih ada beberapa pelanggan yang masih menjelajah di dalam. Toko itu sangat besar, dengan total 3 lantai. Mereka dipenuhi dengan segala jenis perhiasan mahal dan eksklusif. Sulit untuk memperkirakan nilai total semua barang mereka. Pemasangan keamanan di toko ini juga benar-benar terbaik. Alex ingin mencari asisten toko, tetapi dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. Itu adalah perawat dari rumah sakit, mantan pacarnya, Chloe. Chloe terkejut saat melihatnya dan segera berjalan ke arahnya dan berkata dengan nada main-main, "Ya ampun, apakah kamu menginjak kotoran anjing hari ini? Mengapa keberuntunganku harus begitu buruk untuk bertemu denganmu lagi? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak akan bisa membeli perhiasan di sini." Chloe tidak mengenakan seragam perawat dan mengenakan gaun ketat yang menunjukkan sosoknya yang memikat. Dia bersama seseorang
pria gemuk dalam setelan jas dan sepatu kulit, dan dia tergantung padanya seolah-olah dia adalah bagian dari tubuhnya. Alex menjawab, "Itu bukan urusanmu." Chloe mencibir, "Jangan lupa apa yang harus dilakukan istrimu hanya untuk mendapatkan uang untuk operasi ibumu. Jangan beritahu saya bahwa kamu menggunakan uang itu untuk membelikan hadiah untuknya. Kamu sebaiknya pulang. Ini bukan tempat yang menyambut orang miskin sepertimu." Alex dengan marah menjawab, "Kamu bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang aku miliki. Apakah kamu percaya bahwa saya dapat membeli ini sekarang?" Menunjuk kalung di papan reklame bernama Love in a Fallen City dengan bandrol harga 30 juta dolar. Chloe tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah kamu sedang melamun? Jika kamu mampu membelinya, aku akan berlutut dan menjilat kakimu."